Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cara Hidupmu Adalah Nasibmu. Cara hidupmu adalah nasibmu. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bahwa kami memahami sesuai dengan kebenaran firman Allah, tidak ada yang namanya nasib buruk buat hidup manusia, karena Allah sudah menentukan semua perkara-perkara yang indah dalam hidup kami. Biar kami boleh mempelajari tentang arti nasib dengan sebenar-benarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita bertemu dengan orang tatkala menghadapi sebuah persoalan dan dia menerima kenyataan hidup tersebut. Lalu dia berkata, ya memang sudah nasib saya seperti ini. Bahkan kemudian dia membuat sebuah pemahaman teologi sendiri. Ya, tiap orang sudah ditentukan nasibnya oleh Tuhan masing-masing, baik nasib yang buruk maupun nasib yang baik. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita cerna statement ini. Yang pertama, bahwa semua itu sudah ada nasibnya, apakah benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah bahwa Tuhan sudah menentukan nasib buruk maupun nasib baik. Apakah benar? Mari kita bicara yang kedua terlebih dahulu. Apakah benar bahwa Tuhan itu menentukan nasib buruk dan nasib yang baik? Kalau kita melihat di dalam surat Efesus 2 ayat ke-10, karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita melihat di sini bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Bagian ayat yang sering kita baca dan kita pahami dan kita sukai, bahwa Allah itu memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sahabat seperjalanan, sehingga kalau yang dimaksud dengan nasib buruk, Tuhan tidak pernah merancang. Namun kalau ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan nasib buruk, karena itu masih koma, belum titik. Itu masih proses. Misalkan kita sakit, apakah itu nasib buruk? Kecelakaan, apakah itu nasib buruk? Tidak demikian. Jadi Allah merancang dari awal pun dikatakan pekerjaan yang baik, rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Berkali-kali sahabat seperjalanan saya menyampaikan, semua hal yang buruk yang terjadi itu bukanlah nasib. Namun karena mengapa? Pertama, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, persoalan timbul. Yang kedua, karena kita memang bukan Tuhan, kita manusia. Sesuatu yang bukan Tuhan, yang ada keterbatasan, ada kelemahan, maka kita akan menghadapi yang namanya itu problem, persoalan, dan masalah. Sahabat seperjalanan, sampai titik di sini, maka kita bisa berhenti untuk berkata bahwa nasib itu Tuhan yang menentukan. Tidak demikian. Karena pemahaman nasib itu bisa ada sudut negatif dan sudut positif. Sudut keuntungan dan sudut kerugian. Sudut hal yang menyenangkan, membahagiakan, dan sudut hal yang membuat kita penuh dengan air mata. Itu yang disebut dengan nasib. Namun Allah dikatakan merancang rancangan yang baik, bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, bahwa Allah menciptakan kita dalam ciptaan yang indah. Kalau Allah sudah menciptakan, menyimpan pelangi di atas langit, menyimpan bintang dan itu berkilauan di malam hari, dan pelangi di siang hari, apalagi kita. Kalau kita meyakini dalam Matius pasal ke-6, kalau dikatakan burung itu punya sarang, serigala punya liang, dan bunga di bakung itu diciptakan Allah sedemikian indah, apalagi kita manusia. Allah tidak pernah merancang yang buruk. Sebuah pertanyaan, kalau keburukan itu terjadi,
maka temanya cukup menarik. Cara hidupmu adalah nasibmu. Misalkan orang jatuh miskin, itu kita terlahir di keluarga miskin, kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kita tetap miskin, jangan-jangan karena cara hidup kita yang malas, yang tidak mau berjuang, jatuhlah ke dalam kondisi yang buruk. Kalau kita menjadi orang yang kemana-mana menimbulkan masalah, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan ketidaksukaan manusia, maka kita kemungkinan kehidupan kita akan berhadapan dengan bahaya. Karena kalau semakin banyak orang tidak suka atau kita pernah berbuat hal yang merugikan orang lain, maka orang bisa kemudian membalas, melakukan juga perkara-perkara yang merugikan kita. Sahabat perjalanan, ada banyak kisah-kisah yang terjadi di dalam dunia ini. 3 orang dari situasi yang sama, dari kondisi kampung yang sama, dari keadaan yang sama. Mereka bersahabat. Namun setelah mereka kemudian tumbuh dewasa, mereka berkembang. Mereka kemudian masing-masing menjalani hidup. Ternyata mereka punya kehidupan yang berbeda. Yang satu berhasil sukses, yang satu biasa-biasa saja. Yang satu tetap kondisinya buruk, sama seperti masa lalunya. Setelah diteliti sahabat seperjalanan, ketiga sahabat ini, yang berhasil, yang biasa saja, yang sama buruknya seperti masa lalu, itu disebabkan bukan oleh nasib, tapi disebabkan oleh cara hidup, cara menjalani hidup dari mereka masing-masing yang berbeda. Orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh, maka nasib itu tidak pernah akan merubah hidup kita. Tapi hidup kita itulah yang akan merubah nasib, kalau nasib itu adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan. Sahabat perjalanan dan saya banyak bertemu dengan orang yang kita bantu sekian lama, namun hidupnya tidak berubah karena dia bergantung dari bantuan. Yang namanya bantuan bukanlah ketergantungan. Bantuan itu membuat dia mandiri. Bantuan bukan untuk membuat ketergantungan. Kita lihat di dalam kisah talenta. Yang 1 talenta dilatih supaya dapat 2. Setelah 2 dilatih supaya dapat 4. Setelah dapat 4 dilatih supaya dapat 8. Kelipatan 2 kali. Setelah dapat 8 dilatih supaya dapat 16. Setelah dapat 16 dilatih supaya dapat 32. Dan seterusnya. Jadi bantuan itu bukan menimbulkan ketergantungan, tapi bantuan itu menimbulkan kemandirian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tak kala orang sedikit-sedikit, ya ini karena nasib, tak kala mengalami bahaya yang buruk, maka dia sedang melepaskan tanggung jawab hidupnya dan menyalahkan kepada Tuhan, karena yang dianggap yang menentukan nasib adalah Tuhan, bukan dirinya sendiri. Sahabat perjalanan, pernahkah melihat sebuah video seorang lelaki yang tidak punya kaki dan seorang wanita yang tidak punya tangan sebelah, yang laki-laki cuma kaki sebelah? Mungkin sahabat seperjalanan pernah melihat video itu. Mereka berdua melakukan sebuah tarian yang sangat indah dalam keterbatasan fisiknya, dan itu memukau orang. Bahkan tayangan itu adalah tayangan yang lebih indah dari mereka yang bisa melakukan koreografi gerakan badan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan tangan yang sempurna dan kaki yang sempurna. Apakah kemudian kaki yang putus dari laki-laki ini dan tangan yang tidak ada sebelah dari perempuan ini dianggap nasib? Tidak. Mereka berdua merubah keadaan yang tidak bisa dirubah. Mereka tetap, yang laki-laki kakinya tetap satu, yang perempuan tangannya tetap satu. Namun mereka merubah keadaan itu menjadi keadaan yang bisa memukul balik, bahkan kemudian mempermalukan mereka dengan kondisi fisik yang sempurna, sepasang tangan yang sempurna, sepasang kaki yang lengkap. Mana yang bernasib buruk sebetulnya? Dengan demikian sahabat perjalanan, khususnya buat generasi muda, biarlah kita berjuang bahwa cara hidupmu adalah itu nasibmu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Cara hidupmu itu akan menjadi nasibmu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.